بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. Salah satu dari faham menyimpang daripada faham yang menyimpang yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam dan bahayanya terus dirasakan sampai sekarang ialah pemahaman yang disebut dengan istilah takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak. Paham ini dimunculkan kali pertama oleh sekte Khawarij di akhir-akhir masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu pemahaman yang lebih dahulu muncul dibandingkan dengan pemahaman sesat lainnya dalam perkara prinsip-prinsip akidah. Pemahaman yang lebih dahulu muncul dibandingkan dengan paham Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan pemahaman-pemahaman yang lain. Paham takfir ini muncul ketika kaum Khawarij memiliki pemahaman
dalam mensikapi murtakibul kabirah, dalam mensikapi pelaku dosa besar. Mereka punya pemahaman takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Di dunia dihukumi kafir, sementara di yaumul qiyamah nanti dihukumi kekal abadi di neraka selama-lamanya. Paham takfir itu pun semakin berkembang, dan prakteknya ialah mengkafirkan para penguasa muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu mereka suarakan dengan lantang, dengan terang-terangan pada peristiwa perang Siffin. Ketika terjadi musyawarah untuk meredam fitnah dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pihaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, maka kaum Khawarij pun menyuarakan pemahaman takfir, mengkafirkan orang-orang yang duduk berunding upaya untuk meredam fitnah, menyelesaikan masalah. Lalu mereka mengkafirkan siapa saja dari kalangan para sahabat dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang ikut dalam perundingan tadi atau yang merestuinya, meridainya, menyetujuinya. Mengkafirkan semua yang terlibat dalam perang Siffin. Setelah itu, pemahaman takfir ini pun merambah sampai pada tingkat takfirul muslimina umumah, mengkafirkan kaum muslimin secara umum, meyakini tidak ada lagi di zaman kita sekarang ini umat Islam telah lenyap, disebut sebagai umat ghaibah, umat yang gaib, yang telah sirna, yang telah lenyap. Yang sekarang ini ada ialah umat jahiliyah, umat yang musyrikah, mengkafirkan secara umum. Kalau kita melihat fenomena takfir yang ada beberapa bentuk paham takfir yang terbilang hulu, melampaui batas dalam sepanjang sejarah Islam. Yang pertama ialah takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Seperti yang saya jelaskan di atas. Yang kali pertama memunculkan paham ini ialah kaum Khawarij di akhir-akhir masa sahabat. Dosa besar apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia langsung divonis kafir. Sebuah pemahaman yang aneh, yang tidak pernah ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Khawarij seperti yang diterangkan tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghukumi mereka abadi di neraka selama-lamanya. Kaum Mu'tazilah menghukumi mereka dengan hukum yang baru, al-manzilatu bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir juga tidak. Tapi di yaumul qiyamah nanti sama dengan kaum Khawarij, mereka abadi di neraka selama-lamanya. Sementara kaum Murji'ah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu mukmin dan sempurna imannya, tidak terkurangi sedikit pun imannya dengan tindakan dosa besar tadi.
Kaum Murji'ah punya prinsip la yadurru ma'al imani dzambun. Tidak membahayakan iman seseorang dosa apapun yang dia lakukan. Semua pemahaman yang menyimpang, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya kaum muslimin yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar, mereka dikatakan mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya, mukmin bi imanihi, fasiqun bi kabiratih, ya mukmin dengan iman yang dia miliki dan dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Sementara dia yaumul kiamah nanti tahta masyiatillah, kalau dia wafat belum bertaubat kepada Allah, maka tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, bila tidak maka dia akan diazab. Begitu bersih selesai dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini bentuk takfir yang pertama. Yang lebih hulu lagi ialah model yang kedua. At-takfiru bi fi'lil mubah. Mengkafirkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Perbuatan-perbuatan yang mubah. Ini fenomena takfir baru yang muncul di zaman kita sekarang ini. Begitu mudahnya mengkafirkan orang lain dengan alasan yang sama sekali tidak syar'i. Tindakan yang dilakukan oleh orang lain tadi adalah perkara mubah, tetapi langsung dihukumi kafir oleh mereka. Disebutkan mereka itu sebuah pergerakan yang beranggotakan syabab, para pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ini. Yukaffiruna kulla baladin lahu udwiyatun fi hayatil umamil muttahidah. Mereka mengkafirkan semua negeri, semua bangsa yang masuk atau yang termasuk anggota PBB, Hayatul Umamil Muttahidah. Semata-mata bergabung dengan PBB langsung dikafirkan. Tidak tanggung-tanggung, sak negara dikafirkan semua oleh mereka. Penguasanya, kemudian menteri-menterinya, sampai masyarakatnya, rakyatnya tetap dinilai ridha dengan penguasanya. Terkadang alasannya ialah ada unsur walak kepada orang-orang kafir. Terkadang alasannya berhukum dengan selain hukum Allah. Wah, ini sangat wadih, sangat jelas batilnya. Bentuk hulu yang lain, barakallahu fiikum. Bentuk hulu dalam perkara takfir yang lainnya. Yang ketiga ialah at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra wa kaunahu ma'siyah. Mengkafirkan orang lain dengan sesuatu tindakan
yang ada kemungkinan dihukumi kufur, ada kemungkinan dihukumi maksiat. Dihukumi maksiat. Itu baru tindakannya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini ada ihtimal perbuatan kufur, ada ihtimal perbuatan maksiat. Oleh mereka jamaah takfir langsung dihukumi kafir, langsung divonis kafir. Luar biasa. Ini juga terjadi pada jamaah takfir. Barakallahu fikum. Bentuk yang lainnya lagi. Yang keempat, at-takfir bima yahtamilu kaunahu kufra au ma'siyah au mubaha. Mengkafirkan orang lain dengan sebuah tindakan yang mungkin dihukumi kufur atau dihukumi maksiyah atau dihukumi mubah. Sesuatu yang dirinci. Ada kalanya dihukumi kafir, ada kalanya dihukumi maksiyah, ada kalanya dihukumi mubah. Tergantung kondisinya masing-masing. Oleh mereka jamaatut takfir langsung dihukumi dengan hukuman yang sama, dikafirkan semua pelaku. Dicontohkan oleh para ulama seperti al-isti'anah bil kufar, alal kufar. Seorang muslim yang meminta bantuan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir yang lain. Itu panjang pembahasannya, panjang perinciannya. Ada yang mengatakan, ada yang sebuah kondisi yang sampai tingkatan kufur, ada yang maksiat, ada yang malah boleh. Oleh mereka tak pandang peduli. Siapa saja yang kemudian minta bantuan kepada orang kafir, maka dia kafir. Dihukumi kafir seluruhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum, fenomena yang berikutnya, at-takfirul 'am. Mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Siapa saja yang bukan kelompoknya langsung dihukumi kafir. Atau siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir. Atau meyakini semua umat manusia di zaman sekarang ini adalah kafir. Dikarenakan umat Islam umat yang telah lenyap. Seperti yang dipahami oleh Syekh Qutb dan para penganut pahamnya, mengkafirkan kaum muslimin di zaman sekarang ini dikarenakan meyakini umat Islam umat ghaibah, umat yang telah raib, umat yang telah lenyap, menjuluki umat di zaman sekarang ini dengan sebutan jahiliyah abad 20. Itu semuanya takfirul 'am, pengkafiran secara umum yang sangat mengerikan. Ini semuanya qul inna mazahir al-ghulu, takfir, fenomena-fenomena tindakan ghulu dalam mengkafirkan seseorang dan semuanya dengan tanpa hak. Ini sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zaman akhir sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai di zaman kita sekarang ini, yang namanya paham takfir terbilang paling tua, terbilang eksis. Pahamnya tersebar di mana-mana, yang menyebarkan pun juga banyak, jamaah-jamaah takfir juga di mana-mana, aksi-aksinya pun menghebohkan orang di mana-mana. Barakallahu. Maka ya khanafitina azakumullah, pemahaman yang banyak merasuki pemuda-pemuda Islam semacam ini perlu kemudian dibahas, perlu kemudian diulas
bagaimana sesungguhnya bimbingan Islam, bagaimana sesungguhnya pemahaman dan keyakinan para ulama salaf dalam bab takfir ini. Apakah semudah itu Islam mengajarkan umatnya mengkafirkan orang lain? Barakallahu. Adapun dampak daripada pemahaman takfir ini sangat mengerikan, seperti yang sudah maklum di kalangan banyak pihak. Dampak negatifnya ialah mensikapi kaum muslimin yang dianggap kafir seperti mensikapi orang-orang kafir. Mensikapi penguasa muslim yang diyakini kafir seperti meyakini atau mensikapi penguasa yang kafir. Ini mengerikan. Kalau terkait dengan orang muslim diyakini halal darahnya, halal hartanya, hal kehormatannya, boleh dibunuh. Kalau terkait dengan penguasa, diyakini boleh diberontak, boleh dikudeta. Maka muncul di tengah-tengah mereka paham jihad, melaksanakan gerakan-gerakan jihad untuk mewujudkan konsekuensi takfir tadi. Muncul jihad-jihad yang tidak syar'i, aksi-aksi yang tidak syar'i, dan bermunculan berbagai macam efek-efek yang lain. Kalau kemudian orang tuanya yang dihukumi kafir, halas, dihukumi kafir, dihukumi najis, dan segala macamnya, mengerikan. Itu banyak itu efeknya. Nggak boleh nikah dengan mereka dikarenakan dia orang kafir, tidak boleh sholat di belakang mereka dikarenakan mereka orang kafir, dan macam-macam. Dikasih muamalah seperti muamalahnya orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Dalam Islam bab takfir ini sangatlah besar. Tidak semudah itu Islam mengajarkan kepada kita dalam mengkafirkan orang lain. Kita langsung membahas pembahasan kitab ini pada bab yang ke-32. Bab yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah. Beliau membuat judul Khafaru Takfiril Muslim Bighairi Haqqin. Bahaya mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa hak. Lalu membawakan hadisnya Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapapun orangnya yang berkata kepada saudaranya, hai orang kafir, ya kafir, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia ucapkan, maka benar orangnya kafir. Tapi kalau tidak, kembali kepada orang yang menvonis. Disebutkan sama Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, para ulama berbeda pendapat di dalam memaknakan raji'at ilaih. Kalau ternyata yang dituduh bukan orang kafir, maka kembali kepada diri sendiri. Ada di antara ulama kita yang berpendapat dibawa kepada makna zahirnya, sehingga yang menuduh itu yang dihukumi kafir, senjata makan tuan. Ada pula yang berpendapat yang dimaksudkan adalah dosanya, artinya dosa
kalimat itu, dosa pengkafiran itu kembali kepada yang mengucapkannya. Walaupun enggak dihukumi kafir. Walhasil kata beliau, annal maqsud huwa al-zajr an at-takfir aw at-tafsir aw at-tanfir ay al-hukm bin-nifaq illa bihaqqin wa hujjatin wa bayyinah. Alhasil yang dimaksudkan di dalam riwayat ini ialah larangan keras mengkafirkan atau menfasikkan atau menghukumi munafik kecuali dengan hak, dengan hujjah dan dengan bukti-bukti yang jelas. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "La yarmi rajulun rajulan fil fisqi aw fil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah ada seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau dengan kekafiran, melainkan akan kembali kepada dia sendiri. Kalau yang dituduh tidak benar demikian. Allahumma musta'an. Maka riwayat-riwayat ini barakallahu fikum menggambarkan kepada kita Islam tidak mengajarkan pemeluknya bermudah-mudah di dalam bab mengkafirkan orang lain atau menfasikkan orang lain atau memunafikkan orang lain atau memubtadi'kan orang lain atau mengkhisykan orang lain. Satu paket disebutkan sama Syekh Hafizahullah Ta'ala. Tidak mudah. Harus dengan hak, harus dengan bukti, harus dengan hujjah. Sehingga beliau sebutkan dalam babnya bahaya mengkafirkan seorang muslim tanpa hak. Menunjukkan di sana ada upaya mengkafirkan muslim dengan hak. Kalau tanpa hak itu perkara yang menyimpang, perkara yang berbahaya. Kalau dengan hak maka itu perkara yang benar. Masalah ini sesungguhnya sudah dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Masalah ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata, "Wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bizambin ma lam yastahillah wala naqulu la yadurru ma'al imani zambun liman amilah." Kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan ahli kiblat, yakni kaum muslimin, dengan sebuah dosa. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim pun karena sebuah dosa selama dia tidak meyakini kehalalannya. Dan kita tidak mengatakan pula tidak membahayakan bersama dengan iman dosa apapun bagi orang yang mengamalkannya. Yang pertama itu bantahan kepada kaum Khawarij. Kalimat yang kedua bantahan kepada kaum Murji'ah. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanatus Sughra
menyatakan wa qad ajma'atil ulama la khilafa bainahum annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bi dzambin wa la nukhrijuhu min al-islami bi ma'siyatin narju lil muhsin wa nakhafu 'ala al-musii. Kata Ibnu Battah, para ulama telah sepakat tidak ada ikhtilaf di antara mereka semua. Seseorang dari kalangan muslimin ahli kiblat tidak dikafirkan karena sebuah dosa. Kita pun juga tidak mengeluarkan dia dari Islam karena sebuah maksiat. Kita mengharapkan untuk orang yang berbuat baik dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat jelek. Ijma ulama, kesepakatan seluruh para ulama dalam hal ini, ulama Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juga menyatakan wa'lam anna mazhab ahli al-haqq annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bi dzambin wa la yukaffaru ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ketahuilah bahwasanya mazhabnya ahlul haq, mazhabnya orang-orang yang di atas kebenaran, tidak ada seseorang pun dari kalangan ahli kiblat kaum muslimin yang dikafirkan karena sebuah dosa. Juga tidak dikafirkan ahli bid'ah dan ahlul ahwa itu. yakni ahli bid'ah atau ahli ahwa yang belum sampai tingkatan kafir tidak boleh dikafirkan. Walaupun dia mubtadi', walaupun dia divonis sebagai ahli bid'ah, tidak boleh dikafirkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan innahu qad taqarrara min madhhabi ahli sunnati wal jamaah ma dalla alaihi al-kitab was sunnah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin wa la yukhrijunahu min al-islami bi amal idza kana fi'lan manhiyan 'an mithlu az-zina was-sariqah wasyurb al-khamr ma lam yatadamman tarkal iman. Sesungguhnya telah pasti, telah tetap dari mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblat, dari kalangan muslimin dengan sebuah dosa. Mereka juga tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebuah amalan kalau yang dikerjakan itu amalan yang terlarang seperti zina, mencuri, minum khamr, selama tidak ada unsur meninggalkan iman. Selama tidak ada unsur meninggalkan iman. Tapi kalau sudah meninggalkan keimanannya, maka di situ ada pembahasan takfir. Masya Allah. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama kita yang lainnya yang memberikan pernyataan yang sangat tegas dalam bab ini. Tidak mudah mengkafirkan orang dengan sebuah dosa. Tidak gampang mengusir, mengeluarkan orang lain dari Islam dengan sebuah amal. Ada ketentuan-ketentuannya, barakallahu fikum. Baik, pada kesempatan kita kali ini akan kita jabarkan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam bab takfir, supaya kita masing-masing kita memahaminya,
supaya kita tahu bagaimana bahaya pemahaman takfir itu. Sekaligus membantah pemahaman takfir tadi. Sekaligus menjelaskan kepada umat bahwasanya ahlu sunnah itu bukan jamaah takfir. Ahlu sunnah itu bukan jamaah takfir. Ahlu sunnah bukan jamaah tafsir. Ahlu sunnah bukan jamaah tanfir. Ahlu sunnah bukan jamaah takfir. Apa ini? Kalau takfir mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Tabdi memubtadikan orang dengan tanpa hak. Tafsir menfasikkan orang dengan tanpa hak. Tanfir memunafikan orang dengan tanpa hak. Takzib menghizbikan orang dengan tanpa hak. Barakallahu. Ada beberapa ketentuan penting pada ketina hasyatullah. Masya Allah. Yang pertama, ketentuannya ketentuan yang pertama, amalan yang dilakukan oleh orang tadi, seseorang adalah amalan yang dihukumi kufur dalam Islam. Amalannya diperhatikan dulu. Amalan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah amalan yang dinyatakan dalam Islam sebagai amalan kufur atau amalan syirik atau amalan kemurtadan. Ini bobit yang pertama. Artinya ahlu sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan orang karena semata-mata melakukan tindakan dosa. Tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata tindakan bid'ah. Tidak. Tapi yang dibahas tindakan kekufuran. Tindakan kekufuran. Ini yang dibahas. Islam sudah menyatakan ini perbuatan kufur. Ini ucapan kufur. Baru dibahas pembahasan takfir. Tapi kalau dalam Islam dikatakan ini dosa, ini maksiat, ini kefasikan, belum sampai tingkatan kekufuran, nggak dibahas. Ada beberapa amalan-amalan yang dinilai dalam Islam sebagai tindakan kekufuran. Yang pertama ialah tarku ma'muril imani bih, meninggalkan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, tidak mau beriman dengan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya. Seperti tidak mau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kebangkitan, qadha dan qadar. Allah tidak beriman, tidak mau beriman dengan rukun-rukun iman yang 6. Ini merupakan perbuatan kufur atau at-takdzibu bi syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana ma'luman
minad dini bil darurah, atau dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam, kalau sesuatu itu termasuk perkara yang maklum, perkara yang sangat maklum, termasuk agama ini dengan pasti, didustakan sama dia. Ini merupakan tindakan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan di An-Nisa ayat 160, ayat 136, Allah menyatakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang lain, juga di An-Nisa ayat yang ke-150 dan setelahnya. Di situ ada penegasan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan hendak memisahkan antara Allah dan para Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian yang lain, dan mereka hendak menjadikannya sebagai jalan yang ditempuh. Mereka lah orang-orang yang kafir dengan sesungguhnya, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang sangat menghinakan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian, sudah dihukumi kafir. Apalagi kafir dengan semuanya. Lebih kafir lagi hukumnya. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Ibanatul Sughra menyebutkan kesepakatan para ulama dalam bab ini. Beliau mengatakan, wa kadzalika wujubul iman wa tasdiq bi jami'i ma ja'at bihi ar-rusul min 'indillah wa bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jalla فهو حق لازم. Kalau anna rajulan amana bi jami'i ma ja'a bihi rusul illa syai'an wahida kana bi raddi dzalika syai' kafiran inda jami'il ulama. Begitu pula kewajiban iman dan membenarkan seluruh yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan membenarkan semua yang Allah firmankan itu perkara yang hak, yang pasti. Kalau seandainya ada seseorang yang beriman dengan semua yang dibawa Rasul kecuali satu saja tidak iman, maka dengan ketidakimanannya itu dia dihukumi kafir oleh seluruh para ulama. Bayangkan, satu saja dia tidak mengimaninya, maka dinyatakan kafir menurut seluruh para ulama. Ini perkara yang pasti ya. Ini amalan yang dihukumi kafir dalam Islam. Tidak beriman kepada rukun iman atau mendustakan perkara yang pasti dalam agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan kafir. Wadah. Yang kedua,
yang dihukumi kufur dalam Islam. Adamu i'tiqadi wujubil wajibatil zahiratil mutawatirah. Tidak meyakini kewajiban amalan-amalan wajib yang tampak, yang mutawatir. Dalam Islam itu amalan yang sangat jelas, amal yang sangat nyata, mutawatir, semua orang tahu itu wajib, tapi dia tidak meyakini kewajibannya. Itu kufur. Atau adamu tahrimil muharramat al-zahirah al-mutawatirah. Tidak meyakini keharaman perkara-perkara haram yang nampak, yang mutawatir. Sudah jelas-jelas keharamannya. Secara mutawatir itu haram. Semua orang tahu itu haram. Dia tidak meyakini keharamannya. Itu merupakan tindakan kufur. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya salat? Hah? Wajib. Yakin? Hah? Apa hukumnya zakat? Puasa? Haji? Rukun Islam? Masya Allah. Wow, semua orang tahu itu semua perkara yang wajib pada agama ini. Ternyata ada orang yang tidak meyakini kewajibannya. Tidak wajib yang namanya sholat. Tidak wajib yang namanya zakat. Tidak wajib yang namanya puasa. Tidak wajib yang namanya haji. Dia ingkari kewajibannya. Ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Apa hukumnya zina? Kok menang wae? Diam saja karena nggak tahu hukum, apa karena ngantuk? Apa hukumnya zina? Yakin? Yakin? Ada nggak klasifikasi? Zina halal, zina haram? Gak ada ya? Semua zina haram. Kalau ada orang yang kemudian meyakini zina itu tidak haram, meyakini zina itu tidak haram, zina itu halal, itu dihukumi kufur. Dikarenakan sesuatu perkara yang sangat mutawatir, sangat jelas, sangat nampak keharamannya, dia meyakini enggak haram, itu dihukumi kufur. Itu dengan kesepakatan para ulama kita. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menukilkan kesepakatan para ulama dalam bab ini, terutama terkait dengan bab tarikus shalah, seseorang yang meninggalkan salat dikarenakan tidak meyakini kewajibannya. Beliau menyatakan la khilafa baina ahli ilm fi kufri man tarakaha jahidan liwujubiha. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Wa'ala insyaallah ya. Beliau mengatakan setelah itu, wa kadzalikal hukmu fi mabanil Islam kulliha wa hiya az-zakah was-siyam wal hajj li'annaha mabanil Islam wa adillatu wujubiha la takadu takhfa
idil kitab was sunnah mashunani biadillatiha wal ijma'u mun'aqidun 'alaiha fala yajhaduha illa mu'anidun lil Islam. Begitu pula hukumnya terkait dengan rukun-rukun Islam yang lain, zakat, puasa, dan haji. Yakni orang yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajibannya dihukumi kafir. Sebab itu adalah bangunan Islam. Dalil tentang wajibnya tidak samar bagi kaum muslimin. Sebab Quran dan Sunnah dipenuhi dengan argumentasi dalil tentang masalah itu. Ijma' ulama pun juga demikian. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kewajiban-kewajiban tadi, melainkan orang yang betul-betul menentang Islam. Hadza wadih, dengan kesepakatan para ulama. Beliau juga menyatakan terkait dengan orang yang menghalalkan barang haram yang jelas-jelas haramnya. Kata beliau, "Wa man i'taqada illa syai'in ujmi'a 'ala tahrimihi wa dhahara hukmuhu bainal muslimin wa zalat asy-syubhatu fihi lin nususil waridati fihi kalahmil khinzir wa zina wa asbah hadza mimma la khilafa fihi kafar lima dzakarna fi tarikis shalah." Begitu pula barang siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sudah tampak jelas hukum haramnya di kalangan muslimin, hilang syubhat dalam bab ini. Dikarenakan banyaknya nas-nas dalil dalam bab ini, seperti menghalalkan daging khinzir, daging babi, menghalalkan zina, dan yang semisalnya dari perkara yang tidak dikhilafkan keharamannya, maka dia kafir. Wadah. Semacam inilah yang dihukumi kufur. Tidak semudah yang dibayangkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini baru satu kaidah ya. Baru menghukumi apanya ini? Baru menghukumi perbuatannya. Kita baru membahas perbuatannya. Masya Allah. Yang belum kita bahas apa ini? Orangnya. Dalam Islam ada al-farqu bainal fi'li wal fa'il. Ada perbedaan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi pelaku perbuatan tadi. Belum tentu seseorang yang terjatuh di dalam perbuatan kufur langsung divonis kafir. Ini adalah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah yang ditolak mentah-mentah oleh kaum Khawarij, ditolak mentah-mentah oleh jamaah takfir sekarang ini. Mereka punya satu kaidah, kafir ya kafir. Tidak ada klasifikasi perbuatannya kufur, orangnya belum. Tidak ada itu. Itu kata mereka. Kalau sudah terjatuh pada tindakan yang dikatakan kufur, maka orangnya otomatis kafir. Ini mereka. Ahlussunnah wal Jamaah membedakan para ulama. Adapun menghukumi orangnya. Di dalam Islam ada klasifikasi hukum. Yang pertama, at-takfirul 'am atau at-takfirul mutlaq, man dallatin nususu ala kufri. Mengkafirkan secara mutlak dengan bahasa mutlak, bahasa umum, seseorang yang ada nafs
melakukan tindakan kufur. Hukum secara umum. Ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Banyak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh salafun salih rahimahumullah ta'ala. Menggunakan bahasa umum. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yakfur bima anzalallah faulai wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Man umum. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Umum. Seperti ayat yang saya bacakan, "Ulaika humul kafiruna haqqan." Mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki secara umum. Barakallahu. Begitu pula hadisnya Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk ke dalam neraka. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia musyrik. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian neraka tempatnya. Umum. Adapun pernyataan dari kalangan salafun salih rahimahumullah sangat banyak. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan terkait dengan kaum Jahmiyah Mu'tazilah yang meyakini Quran sebagai makhluk. Beliau mengatakan Al-Quranu kalamullah azza wa jalla. Man qala makhluqun fahuwa kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Barang siapa yang ragu akan kekafiran orang tadi, maka dia juga kafir. Bahasa yang baca kafir MLM. Nah, tapi nggak cocok. Nyindir ya. Terus saya mengatakan kafir MLM. Yang mereka bukan pembid'ahan. Takfir MLM. Yang berbuat demikian maka dia kafir. Yang ragu dia juga kafir. Nyambung gitu loh kayak MLM. Ada kelas itu. Ini pernyataan beliau diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Muhammad dalam Kitab Sunnah. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Bishr bin Harith Al-Hafiz Al-Zahid. Beliau menyatakan, "Man syatama ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir wa in shama wa shalla wa za'ama annahu minal muslimin." Barang siapa yang mencaci, mencela para sahabat Nabi alaihi wasallam maka dia kafir, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia mengaku termasuk muslim. Ini disebutkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatus Sughra. Al-Imam Al-Lalikai dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sekaligus sebagai poin kedua, namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus, yakni dengan menyebutkan pahamnya atau menyebutkan sektenya. Itu juga boleh. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kalamul qadariyah kufrun wa kalamul haruriyah dhalalah wa kalamul syiah halakah." Paham qadariyah kufur, paham haruriyah khawarij sesat, paham syiah binasa, kebinasaan. Langsung sebutkan haruriyah, qadariyah, syiah.
Itu namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus dengan nyebut namanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Langsung disebutkan nama Bani Israil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Langsung ahli kitab, musyrikin. Itu namanya khas. Hada yajuz. Itu semua diperbolehkan, barakallahu fikum, dan itulah yang dilakukan dalam ulama kita salafus saleh mengacu pada bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya ialah at-takfirul muayyan, mengkafirkan orang secara vonis. Ini yang dibahas panjang oleh para ulama kita. Dan insyaAllah akan kita bahas setelah salat zuhur nanti terdengar suara azan dari jauh. Baik, nabilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Nah,